Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Sonolir dan NIM saya 205221320. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi kerjasama atau yang biasa disebut akad kerjasama. Nah, dalam hal ini akad kerjasama ya tentu berbasis syariah. Nah, sebelumnya apa sih akad syariah itu? Nah, akad syariah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut jenis perjanjian atau kesepakatan dalam transaksi syariah. Nah, karena dalam hal ini kerjasama, jadi dalam hal ini lebih dari satu pihak. Nah, selama ini banyak orang yang mengira jenis akad syariah itu hanya akad syariah kerjasama itu hanya terbatas pada mudharabah dan murabahah saja. Padahal macam-macam akad syariah kerjasama itu banyak. Nah, menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, jenis akad syariah kerjasama itu ada 9. Nah, akan tetapi referensi lainnya menyebutkan jumlah akad dalam transaksi kerjasama itu lebih dari 5. Nah, jadi apa sih sebenarnya macam-macam akad syariah kerjasama itu? Nah, kita akan bahas di video ini. Nah, yang pertama ada murabahah. Nah, jenis akad kerjasama yang pertama ini adalah akad transaksi di mana penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli dan pembeli membeli dengan harga lebih sebagai perolehan laba penjual. Nah, keuntungan harga ini disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga pihak pembeli mengetahui harga beli produk dan margin keuntungan yang didapatkan oleh penjual. Nah, sebagai contohnya itu pada kredit rumah, pembelian aset bangunan, pembelian kendaraan bermotor, dan investasi lainnya. Nah, selanjutnya ada mudharabah. Nah, walaupun namanya mirip kayak murabahah, nah tapi ada perbedaan nih di antara keduanya. Nah, mudharabah ini adalah jenis akad syariah berbentuk kerjasama syariah usaha antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal dengan kesepakatan tertentu. Nah, besaran pembagian laba ditentukan di awal perjanjian, sedangkan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal akan menanggung sepenuhnya dengan catatan pengelola tidak melakukan kesalahan atau kelalaian disengaja atau melanggar kesepakatan. Nah, dalam istilah syariah, pemilik modal disebut sahibul mal, bank syariah, dan malik. Sedangkan pihak pengelola modal itu nasabah, amil, atau mudorib. Nah, selanjutnya ada wadiah. Nah, jenis akad syariah banyak digunakan oleh pemuda adalah wadiah. Nah, wadiah ini adalah akad transaksi dengan skema penitipan barang atau uang antara pihak pertama dan pihak kedua. Nah, sehingga pihak pertama sebagai pemilik dana atau barang telah mempercayakan asetnya kepada pihak kedua sebagai penyimpan aset. Nah, oleh sebab itu, pihak kedua atau lembaga keuangan syariah harus menjaga titipan nasabah dengan selamat, aman, dan utuh. Nah, contoh penerapan akad wadiah ini pada rekening tabungan dan giro. Sehingga tidak heran nih pada para pemuda yang belum berpenghasilan memilih rekening berakad wadiah, karena di akad wadiah juga tidak ada biaya admin per bulannya. Selanjutnya yaitu musyarakah. Nah, musyarakah ini adalah akad berbentuk kerjasama usaha di mana masing-masing pihak menyetorkan dana sebagai modal dengan porsi sesuai kesepakatan, sehingga modal dari berbagai pihak disatukan untuk menjalankan suatu usaha. Kemudian usaha tersebut dikelola oleh salah satu dari pemodal atau meminta bantuan pihak ketiga sebagai pegawai. Selanjutnya yaitu salam. Salam adalah akad transaksi di mana pembeli memesan produk dan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pembeli. Kemudian, pembeli akan memproses produk sesuai permintaan pembeli dengan syarat dan jangka waktu tertentu. Penerapan akad salam ini dapat dilihat dari sistem pembelian secara pre-order. Selanjutnya, istisna. Salah satu jenis akad syariah yaitu adalah istisna.
Istisna itu adalah jual beli produk dengan sistem pemesanan terlebih dahulu kepada penjual berdasarkan syarat dan kriteria tertentu. Kemudian pihak penjual baru melakukan proses pembuatannya. Nah, sekilas mirip dengan akad salam yaitu pre-order. Tapi perbedaannya itu adalah produk akad istisna diproduksi sesuai permintaan dari pembeli. Dalam penerapan akad istisna, penjual juga harus melakukan proses pemesanan produk sesuai kesepakatan dengan pembeli. Produk yang dihasilkan juga harus sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal. Biasanya akad ini terjadi pada pemesanan barang dalam jumlah besar, seperti souvenir. Selanjutnya, ijarah. Pembiayaan dengan sistem sewa antara kedua belah pihak disebut sebagai akad ijarah. Salah satu pihak sebagai penyewa membayar kepada pihak lain atau pemilik produk untuk mendapatkan manfaat atau hak guna atas produk yang dipinjam tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Selanjutnya adalah wakalah. Nah, wakalah ini termasuk akad syariah kerjasama dengan sistem perwakilan antara salah satu pihak kepada pihak lain. Akad ini banyak diterapkan pada transaksi pembelian barang luar negeri atau impor untuk menyusun letter of credit atau meneruskan permintaan dari pembeli. Selanjutnya yaitu akad kafalah. Kafalah itu adalah akad penjaminan salah satu pihak kepada pihak lain. Penerapan akad kafalah biasa dijumpai pada pembelian produk beserta garansi. Pada bidang jasa, akad ini digunakan dalam menyusun garansi atas suatu proyek, advance payment bond, hingga partisipasi dalam tender. Selanjutnya yaitu hawalah. Jenis akad syariah yang wajib Anda ketahui yaitu hawalah. Nah, akad ini adalah perjanjian atas pemindahan utang atau piutang dari satu pihak ke pihak lain. Contohnya itu pada penerapan layanan post debt check pada perbankan syariah. Nah, pihak lembaga keuangan syariah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menjual produknya kepada pembeli lain dengan jaminan pembayaran berbentuk giro mundur. Selanjutnya yaitu ran. Ran merupakan perjanjian dalam pergadaian suatu barang atau aset dari pihak satu kepada pihak lain. Jadi nasabah meminjam uang kepada lembaga keuangan syariah dengan memberikan jaminan berupa aset atau barang berharga, tetapi pihak perbankan syariah hanya membebankan biaya pemeliharaan aset kepada nasabah. Selanjutnya itu qard. Nah, akad syariah yang terakhir adalah qard. Akad qard adalah sistem transaksi syariah di mana nasabah meminjam dana talangan yang dibutuhkan segera dalam periode singkat. Nah, sehingga uang tersebut akan dikembalikan secepatnya kepada bank. Baik, sekian dari saya. Ini merupakan hasil dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah yang di dosen pengampu oleh Pak Amin. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dalam saya menyampaikan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.